Bismillahirrahmanirrahim. Illa fi yaumil jumu'ati, angin ing dalem dina Jumat. Waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah, ya, untuk sholat ketika tidak ada sebab, yaitu pada waktu istiwa. Pada waktu istiwa kemarin sudah sedikit saya jelaskan bahwasanya waktu istiwa itu ketika posisi matahari di tengah-tengah bumi. Nah, waktu itu kita tidak diperbolehkan melakukan sholat apapun ketika tidak ada sebab, kecuali di hari Jumat. Dari Jumat nggak apa-apa, karena memang waktunya sholat Jumat. Selain hari Jumat, waktu sholat pas matahari di tengah-tengah bumi, ini tidak boleh. Ba'da sholatil asri, dan dalam sausé sholat asar, hatta taglibat sehingga surup apa asam susrengenge, waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat yang nomor 4, yaitu setelah melakukan sholat asar sampai matahari tenggelam. Iki tidak diperbolehkan. Kayak sampai niki tadi setelah sholat asar, nah, ini tidak boleh melakukan sholat apapun, sholat sunnah apapun ketika tidak ada sebab. Boleh ketika seumpamanya mengkodok sholat duhur, mau duhur belum sholat, masuk sholat asar, akhirnya sholat asar dulu, maka setelah sholat asar baru mengkodok sholat duhur, atau mengkodok sholat qobliyatul asri, sholat sebelum melakukan sholat asar. Sampai punya kebiasaan sholat sebelum sholat asar 2 rakaat, kemudian harus sholat qobliyatul asri, tiba-tiba keburu jamaah dilakukan, maka sampai melakukan sholat jamaah dulu. Setelah jamaah sholat asar terus mengkodok sholat qobliyah asar, itu boleh. Itu jenenge ada sebab. Kalau moro-moro setelah sholat asar sampai sholat 2 rakaat sholat mutlak, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indal hurufi, lan ing dalem, wa indal hurufi lan ing dalem nalikane surufe srengenge, hatta yakamala sehingga dadi sempurna apa guru buah surufe sama, apa guru buah surufe sama. Iki hampir bersamaan dengan yang keempat tadi. Pada waktu matahari tenggelam sampai tenggelam secara sempurna, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, iku mau nek indah pada sholatil asri, iki tidak harus wa indal huruf. Nah, iki sempurna sampean sholat
asar awal waktu. Nah, matahari masih belum buruk, itu pun bagi orang yang sholat asar tepat waktu, maka mulai itu dia tidak diperbolehkan melakukan sholat apapun. Nah, le'indal buruk ketika iki berhubungan dengan apa nih waktu apa peristiwa indal buruknya, tapi nek belum sholat asar ya boleh. Tapi nek selain sholat asar ini enggak boleh. Itu adalah waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat makruh tahrim. Ini itu makruh tahrim. Ada yang mengatakan makruh, haram. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati utawi iki ku nerangaken rukune sholat, menerangkan rukun-rukun sholat. Rukun kemarin apa? Rukun itu hal yang mengabsakan sebuah ibadah dan merupakan bagian dari ibadah tersebut. Ketika tidak dilakukan, otomatis ibadahnya tidak sah. Nek rukun sholat berarti harus dilakukan. Nah, rukun yang harus dilakukan, dan rukun ini termasuk bagian dari pekerjaan sholat tersebut. Ketika tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Perlu diperhatikan. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat iku salah saka asyara ana 13 rukun sholat, ada 13 rupane aniyatu niat makrunatan ale dan barengi ma'a takbiratul ikrami sertane takbiratul ikram Rukun sholat yang pertama yaitu niat yang bersamaan pada waktu takbiratul ihram. Berarti niat adalah menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat itu di dalam hati, nanggiro hati. Ya, berarti waktu kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu Allah ini artinya niat usolli fardhu dhuhri makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar berarti pada waktu lisan mengucapkan takbiratul ihram, hati iki mengucapkan niat. Karena nanggene niat iki bersamaan dengan takbiratul ihram. Cuma niat ini diucapkan di dalam hati. Sedangkan mengucapkan niat sebelum takbiratul ihram, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, waktu takbiratul ihram pada tidak mengucapkan niat hatinya, ya tidak sah, gak sah. Nah, mengucapkan niat sebelum takbiratul ihram
Ikhram itu hukumnya sunnah untuk membantu hati agar konsentrasi mengucapkan niat di dalam hati pada waktu takbiratul ihram. Itu hati-hati. Sampai lihat halaman selanjutnya, membaca saja dulu. Syurutun niyati. Buka syurutun niyati. Lah, dalam niat itu ada syaratnya. Syarat yang harus dikretek, yang harus diucapkan di dalam hati pada waktu takbiratul ihram. Iki salate apa beda-beda. Nah, syurutun niyati utawi pira-pira syarat niat. Utawi pira-pira syarat niat ingkanat lamun ana apa as-sholatu sholat iku fardun, sholat fardu. Wajib mongko wajib apa al-qasdu nejo sholat. Watak inu lan tentokaken sholat. Waniyatul fardiyati lan niyat bangsaaken fardu. Lan niyat bangsaaken fardu. Titik. Saiki syarat niat sholat fardu ini ada 3 yang harus diucapkan di dalam hati pada waktu takbiratul ihram. Ini ada 3, minimal 3 sing wajib. Nanti kok ketika ada 3 hal ini tidak diucapkan di dalam hati pada waktu takbiratul ihram, maka sholatnya nggak sah. Yang pertama, ketika sholat fardu, ingkanat as-sholatu fardun wajib al-qasdu wa ta'yinu wa niyatu takbir. Nek sholat fardu, maka wajib qasdu, kemudian menentukan sholatnya dan meniat fardu. Lah, jadi nek qasdu, nah, pertama nek sholat fardu itu kudu qasdu nang jero niate. Qasdu iku ucapan usolli. Ucapan usolli jenenge qasdu. Wa ta'yinu, sedangkan ta'yin ditentukan iku ucapan sholatnya, sholat maghrib, sholat asar, sholat zuhur, iku jenenge ta'yin. Wa niyatul fardiyah iku menuturkan lafaz fardu. Jadi cara kok sholat maghrib, ya syaratnya niat sholat maghrib berarti usolli fardun maghribi, usolli qasdu fardun iki fardiyah, maghribi kita ta'yin. Nah, 3 hal ini minimal harus diucapkan pada waktu takbiratul ihram. Nek sholat fardu, nek sampean makmum ditambahi makmuman, ketika imaman ditambahi imaman. Kalau makmum Allah artinya niat usolli fardul maghribi makmuman akbar dikisah. Nah, nanti harus ada tiga unsur yang diucapkan di dalam hati pada waktu niat sholat fardu. Pertama usolli itu jenenge qasdu fi'li. Yang kedua harus menentukan sholatnya, dituturkan maghrib, apa isya, apa subuh. Kemudian menuturkan fardunya. Nek sholat ijen berarti terluka Allah usolli fardul dhuhri akbar
Iki pun sah. Tiga hal ini. Nah, ini harus diketahui. Konek makmum ditambah makmum. Allah sholli fardhu maghribi makmuman Allahu akbar. Nah, pada waktu takbiratul ihram artinya muni usolli fardhu maghribi makmuman Allahu akbar itu sah. Lah, sedangkan menuturkan usolli fardhu maghribi makmuman mustaqbilal kiblati iku hukume sunnah. Cara gak diucapkan pada waktu takbiratul ihram iki tetep niate sah. Adaan usolli fardhu maghribi salasa rakaatin menuturkan salasa rakaatin iku ya mustaqbilal kiblati menuturkan mustaqbilal kiblati iku ya hukume sunnah. Adaan lillahi ta'ala iku ya hukume sunnah. Tapi yang diucapkan di dalam hati pada waktu takbiratul ihram harus mengandung tiga unsur tadi. Usolli fardhul maghribi, usolli ku qasdu fardhu itu niatul fardiyah, maghribi ku ta'yin atau menentukan sholatnya. Ketika makmuman ditambah makmuman, ketika imaman ditambah imam. Allah atine muni usolli fardhul isya'i imaman Allahu akbar iki sah. Utawa bahasa Indonesia, saya niat sholat fardu maghrib, saya niat sholat fardu maghrib iki berarti sah. Saya niat sholat fardu isya itu tidak bahasa Indonesia. Makmuman ditambah makmum menjadi makmum lillahi ta'ala itu sah. Jadi tiga unsur itu harus sampai perhatikan. Juga kok tiga unsur niat ini tidak terpenuhi, otomatis nek gak diulangi niatnya iki sholatnya gak sah. Ingkanat oke. Untuk niat imam sholat Jumat iki wajib niat berarti usolli niat makmuman iku ya wajib, sehingga di imam ya wajib ditambahi imam. Olehnya sholat Jumat itu wajib berjamaah. Otomatis niat menjadi makmum, niat menjadi imam ini juga wajib. Kok tidak dituturkan, maka sholat Jumatnya tidak. Selain itu sunnah. Nek kepingin jamaah yo ditambahi makmuman, nek gak kepingin jamaah yo ora, nek kepingin jadi imam dan mendapatkan jamaah dia ditambahi imaman. Kok makmuman kok gak tambah diniati makmuman, ya terhitung sholat sendiri. Ingkanat lamun ono apa as-sholatu sholat iku naflan sholat sunnah lahu kan iku kedue naflan waktu utawi waktu au sababun utawi sebab wajib mongko wajib apa al-qasdu nyejo sholat wa ta'yinulan nentokaken sholat. Nah iki sholat sunnah yang mempunyai waktu atau sebab, maka harus apa iki syaratnya wajib qasdul fi'li dan menentukan sholatnya. Nek sholat duha berarti minimal
pada waktu takbiratul ihram Allah usolli ad-duha usolli duha itu cukup saya niat sholat duha. Nah itu sholat yang mempunyai sunnah yang mempunyai waktu. Usolli sunnatan apa? Juga sederhana istisqai karena itu sebab minta hujan. Itu dituturkan dua hal. Nek sholat usolli sunnatat tarawihi Allahu Akbar usolli at-tarawiha. Ini sudah sah. Jadi harus nek sholat sunnah mempunyai waktu atau sebab ini khusus apa jenenge qasdul fi'il dan menentukan sholat. Sedangkan sunnatan usolli sunnat duha. Nah sunnah itu ya hukumnya sunnah dituturkan, tapi kok yang penting usolli dan menyebutkan sholatnya iki dilakukan di dalam hati pada waktu takbiratul ihram. Jadi sholat sunnah yang mempunyai waktu dan sebab harus ditentukan sholatnya dan menyengaja untuk melakukan sholat. Wa ikanat mokolamun opo sholat iku naflan sholat sunnah mutlakon kamutlak wajib moko wajib opo al-qasdu nejo sholat fakot tu kali bloko kemudian ketika sholat sunnah mutlak maka wajib hanya qasdu fi'li saja. Jadi waktu takbiratul ihram Allah hatinya bicara usolli bu akbar ini sudah sah. Allah saya niat sholat bu akbar ini sudah sah karena ini niatnya sholat mutlak. Ini perlu diperhatikan syarat-syarat niat yang diucapkan pada waktu takbiratul ihram yang diucapkan di dalam hati. Ketika sholat fardu maka wajib qasdu, kemudian ta'yin, kemudian niatul fardiyah. Berarti usolli fardul isya'i. Nah itu tiga, usolli iku qasdu, nah fardu iku niatu fardiyah, isya iku ta'yin. Itu minimal harus diucapkan di dalam hati. Nek makmum ditambah makmuman, usolli fardul isya'i makmuman bu akbar. Selain itu ya arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Nah, lillahi ta'ala iku hukume sunnah. Minimal 3 dulu. Nah, untuk melatih hati agar terbiasa. Engko nek wis terbiasa iki ditambahi ngertek sing sunnah. Minimal ya 4 ambek makmum atau imam. Allahu sholli fardul majlisi makmuman bu akbar. Minimal itu. Nah, meskipun makmuman itu gak wajib, wajibnya cuma hanya di sholat Jumat. Nek tapi nek jadi makmum wajib dituturkan. Nek sholat sunnah yang punya waktu dan sebab ini cukup qasdu dan ta'yin. Allahu sholli at-tarawiha bu akbar. Nek sholat terawih ijen golek ambek makmum ditambah makmum Allahu sholli at-tarawiha makmuman bu akbar wis cukup. Allahu sholli ad-duha bu akbar. Nah itu wis. Nek makmum ditambah
Nek sholat mutlak Allahu shollihu akbar ini sudah sah. Itu teknis niat atau syarat-syarat niat yang harus diperhatikan pada waktu bersamaan takbiratul ihram. Ingat, diucapkan di dalam hati. Jadi lisane ingin mengucapkan takbir, atine mengucapkan niat. Makanya butuh konsentrasi. Gak boleh guyon. Nek guyon jelas gak iso. Jelas gak bisa. Karena ini perlu diperhatikan. Karena ini pun jerit awalnya. Nek awalnya ini sudah tidak diabsahkan, otomatis sholatnya tidak. Nanti diperhatikan. Ngejak sampai wis ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qiyamulan jumanan. Wal qiyamulan jumanan. Balikne. Wal qiyamulan jumanan. Lil qadiri kedewa kang kuwasa. Bil fardi dalam salat fardu. Rukun yang kedua dari sholat yaitu berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Jadi nek sholat fardu iki yang mampu harus berdiri. Sampai kok mampu dalam berdiri sholat maghrib, terus mari dulu dilakukan dengan duduk, maka sholatnya tidak sah. Berbeda ketika enek orang sakit, dia tidak mampu berdiri, maka boleh sholat wajib atau sholat fardu dalam keadaan posisi duduk. Iki boleh karena dia tidak mampu. Iki koyetnya adalah berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Dikecualikan dari sholat fardu, sholat sunnah. Maka ketika sholat sunnah, meskipun kita mampu berdiri, terus kita lakukan dengan duduk, iki sholat sunnahnya tetap sah. Ketika sampai sholat taraweh, ya sholat taraweh aras-arasen, ambek lu guai. Ini sholat tarawehnya tetap sah, tapi yo ganjarannya lebih banyak yang berdiri, tapi sholatnya sah. Yang disyaratkan yang menjadi rukun berdiri adalah sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah, meskipun kita mampu berdiri, kalau kita lakukan dengan duduk, ini tetap karena nyantai. Sholat ya, 1 juzan siap, berapa juzan siap, kemudian sampai logo enggak kopong. Sholat bukan dengan duduk, enggak apa-apa, meskipun mampu berdiri. Tapi nek sholat fardu sampai mampu, itu tidak boleh untuk berdiri. Tapi nek sakit kok gak mampu, boleh duduk. Nomor 3 watakbiratul ihram. Watakbiratul ihram lan takbiratul ihram. Syarat rukun sholat yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Nah, lafaz Allahu Akbar iki syaratnya harus diucapkan karena iki termasuk rukun qauli. Batas minimal telinga sendiri bisa mendengarkan. Otomatis ketika takbiratul ihram hanya di batin, iki tidak sah. Menentok, iki sholatnya kan? Atau terputus Allah
akbar. Terputus. Ini tidak sah. Harus pakai sambungan. Allahu akbar. Harus. Nah, waktu itu ambil ini. Enggak boleh terputus. Allahu akbar terputus. Atau hanya satu sisi saja. Akbar sing Allah dibatin. Allah harus kesinambung. Yang boleh dipanjangkan ini hanya lam jalalanya lafaz Allah. Apa maksimal bacaan paling panjang berapa? 6 harokat gitu. 1-3 alif. Allahu akbar. Nah itu dicukup-cukupnya 3 ini. Harus terdengar minimal dirinya sendiri. Tidak boleh dibatin, tidak boleh diputus, ya, tidak boleh diucapkan salah satunya, yang satunya dibatin atau dipanjangkan Allah apa hamzah. Allahu akbar. Tidak boleh. Itu berarti hamzah istifham, merubah makna. Utawa disela-selai dengan wawu yang berharokat. Allahu akbar. Biasanya wong awam ana wawu ne. Allahu akbar. Utawa enek wawu mati ne. Allahu akbar. Nah, itu boleh. Nah, utawa bunine dawa Allahu akbar. Iki ya enggak? Harus standarnya takbiratul ihram harus didengar, diucapkan dan didengar minimal oleh dirinya sendiri. Ya. Kok dibatin atau hanya umi-umi tapi tidak terdengar, iki sholatnya enggak. Apalagi menjadi imam ya harus dikeraskan. Jadi ikut begitu. Allahu akbar. Pada waktu itu ambek nih, paham ya? Itu jenisnya rukun qauli. Rukun qauli itu harus diucapkan. Nah, dikatakan ucapan itu nek terdengarkan. Itu jenisnya ucapan. Karena sholat itu qaulun wa af'alun, ucapan dan perbuatan. Nah, ucapan itu harus dikatakan bicara itu nek terdengar. Makanya waktu takbiratul ihram karena termasuk rukun qauli ini harus terdengar oleh dirinya sendiri. Batas minimal. Begitu juga sunnah-sunnah. Kayak apa sunnah baca surat waktu sholat yang tidak dikeraskan bacaannya, atau doa iftitah. Nah, mendapatkan kesunahan ini sebagaimana melakukan rukun qauli, yaitu ketika memang terdengar lafaz dan huruf-hurufnya. Kok hanya takbiro mau baca doa iftitah kok hanya dibatin atau hanya umi-umi tok. Nah, maka tidak mendapatkan kesunahan. Nah, teknis baca doa ini sama dengan teknis baca takbiratul ihram sebagai rukun qauli atau rukun qauli yang lainnya nanti. Kemudian nomor 4 wa qiraatul fatihati. Wa qiraatul fatihati lan maca Fatihah. Wa qiraatul fatihati lan maca Fatihah. Ini sama rukun yang nomor 4, yaitu membaca Fatihah. Kok syarat-syaratnya di belakang.
iki wis cara sampean sudah tidak perlu diragukan lagi untuk ditasken. Injine gone wong sing fasih-fasih dalam membaca Al-Qur'an. Nek enek wong gak maca Fatihah indah Syafi'iyah kita iki nanti sholatnya tidak sah karena ini termasuk rukun sholat. Nah ini nanti ya sama dengan takbiratul ihram, iki harus minimal didengarkan oleh dirinya sendiri karena sebagai rukun qauli. Dan nanti di belakang malah sudah dijelaskan. Waruku ulan ruku ma'at tumak dinatin sertane tumak dinat. Rukun sholat yang kelima yaitu melakukan gerakan ruku beserta tumak dinat. Nah, ruku itu apa jenenge? Condongnya badan. Nek secara kesempurnaan ruku itu harus sempurnanya iki kudu letter L kenceng ini seret. Tapi nek minimalnya yang penting dia sudah mencondongkan badannya, tidak dikatakan orang berdiri, itu namanya ruku. Itu dasar. Terus tumak nina itu apa? Berhenti sejenak setelah sempurnanya gerakan, kira-kira dengan batas waktu mengucapkan subhanallah. Berarti plek subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Berarti ketika istighfar gak boleh Bismillahirrahmanirrahim, amin, langsung tanpa ada berhenti sejenak setelah sempurnanya gerakan. Itu jenenge tumak nina. Lalu ketika sampean baca doanya ruku otomatis sudah tumak nina. Doanya itu hukum sun. Tapi sementing sama menit plak ruku, kemudian berhenti setelah gerakan sempurna, kira-kira 2 detik, 3 detik, ini sebagai tumak ninanya, kemudian iktidal. Ini disambung rukuk beserta tumak ninanya. Ada yang dipisahkan tumak nina sendiri. Al-iktidalu lan iktidal. Ma'at tumak ninati sertane tumak nina. Setelah rukuk kemudian iktidal. Iktidal iki kembali berdiri semula dalam posisi semula setelah melakukan rukuk. Ini juga tumak nina. Jadi setelah berdiri berhenti sejenak 2-3 detik, kira-kira maca zikir subhanallah, baru sujud. Gak boleh langsung sing rukuk gak tumak nina, kemudian iktidal gak tumak nina. Cara tarawih itu langsung plek langsung sujud plek. Tidak boleh, harus berhenti dulu. Plek berhenti sampai Allahu liman hamidah, berhenti plek Allahu akbar. Tidak boleh estafet atau terus menerus karena ada tumak. Wasujudulan sujud marota ini kelawan rong ambalan ma'atu ma'ninati sertane tumak nina. Rukun sholat yang nomor 7 yaitu sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Setiap sujud
iki wajib bersama tumak nina. Jadi mari rukuk, nah, mari baca surat Allahu Akbar plek, rukuk Sami Allahu liman hamidah, iktidal plek, kemudian Allahu Akbar sujud plek. Nah, ketika sujud plek iki berhenti sejenak, kemudian duduk di antara sujud Allahu Akbar. Nah, ini juga nanti ada tumak ninanya. Setelah nunggu plek, berhenti sejenak, kemudian sujud lagi Allahu Akbar. Itu untuk menandakan tumak nina. Tumak nina itu apa? Berhenti sejenak setelah sempurnanya gerakan. Gak boleh estafet aku terus menerus. Terus al-julusulan nunggu. Al-julusulan nunggu. Baina sajdata ini yang dalam antaranya sujud luru. Ma'al tumak ninati sertane tumak nina. Rukun sholat yang nomor 8, yaitu duduk di antara dua sujud. Ini harus dilakukan. Duduk di antara dua sujud beserta tumak nina. Pas nunggu mari sujud dari rukuk Allahu Akbar, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, setelah duduk, nah, ini plek duduk sempurna, diam sebentar, kemudian sujud lagi. Nggak boleh terus-terusan. Untuk enek tumak ninane. Kemudian al-julusu lan nunggu al-akhiru kan akhir. Al-julusu lan nunggu al-akhiru kan akhir. Kemudian rukun sholat yang nomor 9, yaitu duduk tahiyat akhir. Duduknya ini termasuk rukun. Duduk tahiyat akhir. Duduknya itu termasuk rukun sholat. Nah, di dalam duduk tahiyat akhir iki enek rukun kauli sejenenge tasyahud. Doa tasyahud. Nomor 10 at-tasyahud lan tasyahud. At-tasyahud lan tasyahud fil julusi ing dalem nunggu al-akhiri kan akhir. Jadi di dalam tahiyat akhir ini ada duduk doa tasyahud, yaitu sehingga at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iki jenenge doa tasyahud. Nah, doa tasyahud ini sama dengan bacaan Fatihah ataupun takbiratul ihram. Seluruhnya, ya, seluruh bacaannya ini harus diucapkan minimal iki dirinya sendiri mendengar. Doa tasyahud akhir ini tidak boleh dibatin mendengar orang-orang duduk plek. Nggak boleh. Nah, karena ini termasuk rukun qauli. Nah, syaratnya sama dengan Fatihah ataupun takbiratul ihram. Harus didengar oleh dirinya sendiri. Nggak boleh menengahin, mewanang plek. Orang-orang duduk, tak dungo, tak apa duduk. Harus diucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini semuanya harus diucapkan dan terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Tidak boleh dibatin, tidak boleh umi-umi tok sehingga tidak terdengar. Karena ini sebagai rukun sholat. Kemudian as-sholatulan maca sholawat. As-sholatulan maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijulusi ing dalem nunggu, bijulusi ing dalem nunggu al akhiri kan akhir. Setelah maca tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimal sholawat ini juga seperti halnya takbiratul ihram, seperti halnya Fatihah, seperti juga tasyahud akhir harus diucapkan dan terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Sama, karena itu termasuk rukun qauli minimal. Jadi cara tarawih mari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum bisa. Untuk yang sing sholawat yang panjang, sholawat Ibrahimiyah itu hukumnya sunnah. Tapi yang penting ada sholawat minimalnya, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Lafaz ini minimal harus didengar oleh dirinya sendiri, diucapkan dan terdengar oleh dirinya sendiri. Kok dibatin, kok tidak diulangi nyampe dia salam, ini nanti bisa sholatnya tidak. Amin. Yang nomor 12 wa tartibul arkan, lan urut-urute pira-pira rukune. Mulai takbiratul ihram nyampe tasyahud akhir, nyampe baca sholawat tadi, ini harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik rukuk dhisik baru takbiratul ihram. Kemudian wa taslimatul qulu salam al ulakan kawitan, mengucapkan salam yang pertama. Iki sing termasuk rukun sholat minimal, yaitu assalamualaikum. Nah, iki minimal yang harus diucapkan assalamualaikum. Nah, lafaz assalamualaikum ini juga sama dengan takbiratul ihram, dengan Fatihah, dengan tasyahud akhir, harus terdengar oleh dirinya sendiri. Kok menengahi? Mari terus asyhadu alla innaka hamidum majid. Salamnya dibatin, iki salatnya ora sah. Karena salam ini harus diucap assalamualaikum. Itu minimal lafaznya. Engkau naik sholat fardu atau sholat sunnah disunahkan menambahkan wabarakatuh. Wabarakatuh hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi hukumnya sunnah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi itu hukumnya sunnah. Sedangkan salam yang kedua ini juga hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kok assalamualaikum itu kan sudah sah. Nah, ketika sampean salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi, kok ngetut, jangan salam yang kedua.
langsung sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, sholatnya batal karena sampai tidak menyatakan keluar menyelesaikan sholatnya pada waktu salam yang pertama. Nah, itu diatur. Nah, nanti ketika sholat jenazah ini disunahkan ditambahi wa barakatuh. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu nih sholat jenazah. Berarti minimal salam yang wajib diucapkan adalah lafaz assalamualaikum. Ketika sholat wajib atau sholat sunat disunahkan menambahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika sholat jenazah iki sunat ditambahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu teknis salam. Sedangkan menoleh ke kanan dan ke kiri ini juga hukumnya sunnah. Kalau orang noleh ya tetap sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sah. Itu sekilas rukun sholat. Yang sering kita lupakan adalah teknis niat dan teknis membaca rukun qauliyah itu biasanya kadang masih diucapkan di dalam hati. Itu padahal kan tak sah. Jadi rukun qauliyah itu enek yang pertama itu takbiratul ihram, kemudian tadi Fatihah, kemudian doa tasyahud akhir, kemudian sholawat kepada Kanjeng Nabi pada tasyahud akhir. Yang nomor 5 yaitu mengucapkan salam. Kelima hal ini tidak boleh dibaca, harus diucapkan terdengar oleh dirinya sendiri. Nah, niat beda niat itu diucapkan hukumnya sunnah, tapi si wajib harus diucapkan di dalam hati pada waktu takbiratul ihram. Itu bedanya niat ambil rukun qauli yang lainnya. Nah, ketika sampai ingin mendapatkan kesunahan bacaan sunnah, membaca surat, utawa doa iftitah, utawa doa pada waktu iktidal, atau doa pada waktu rukuk, atau doa pada waktu sujud. Ini mendapatkan kesunahan ketika dilakukan sebagaimana melakukan rukun qaul, yaitu harus diucapkan. Kok doa itu hanya dibatis, ya tidak mendapatkan kesunahan. Nah, ini benar-benar harus kita perhatikan. Boleh gak ngono kabeh dibatin. Mungkin sholat itu bukan aliran kebatinan. Sholat itu apa? Aqwalun wa af'alun, ya, ucapan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Surutul Fatihati Al-Fatihah. Jalan.